Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang materi yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Tayapurtai, absen 11. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Raja Safras, absen 29. Perkenalkan, nama saya Gaizana dari absen 22. Baik, perkenalkan nama saya Diana Tayapurtai, absen 11. Berikut video dari saya. Bangsa Indonesia untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur masing baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi maupun militer. Papua sebagai bagian sah dari NKRI memiliki posisi strategis dan kekayaan alam luar biasa. Namun, wilayah ini kerap menjadi sasaran intervensi asing. Ini persatuan kesadaran, bela negara, sedia membangun dan lawan imperialisme. Ya, jadi NKRI harus dalam itu. Ya, baik. Yang kita umat kita jaga. Itu dia. Kuncinya adalah Sabang Merauke. Jadi khususnya di Papua, daerah aman pasti ada kesehatan. Kalau daerah tidak aman, emosinya, kekacauan, kemudian maka masa depan Indonesia. Jadi khusus karena Papua di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Presiden pasti akan lawan asal jangan ribut, jangan marah, jangan takut. Lihat satu dengan harus ada balas saling asimilasi. Kasihlah sama manusia seperti di Indonesia ini itu firman dan amin. Baik, kesimpulan dari video tersebut adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menjadi kekuatan inti dalam menjaga kedaulatan negara melalui angkatan darat, laut, dan udara yang berasal dari warga negara dan berbagai sumber daya nasional yang dapat dikerahkan saat dibutuhkan. Semua komponen ini bekerja secara terpadu untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Saya akan membacakan materi dari saya. Pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara atau SPN adalah seluruh usaha, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Dalam konteks Indonesia, saat pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan berdasarkan prinsip bahwa pertahanan dan keamanan bukan hanya tugas pemerintah atau aparat saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat, seluruh wilayah dan seluruh sumber daya nasional sebagai satu kesatuan yang utuh. Dasar pemikiran Siskamanta adalah bahasa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan militer semata, tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat. Rakyat bukan hanya menjadi objek perlindungan, melainkan juga subjek yang ikut berperan dalam keamanan negara. Tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara. Tujuan utama sistem pertahanan dan keamanan negara adalah menjaga eksistensi negara agar tetap berdiri kokoh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Secara lebih rinci, tujuan SPN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman baik militer maupun non-militer. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah negara agar tidak terpecah atau diambil oleh pihak lain. Yang ketiga, melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman fisik maupun non-fisik seperti terorisme, kejahatan lintas negara, serta perang informasi. 4. Mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, menjamin kelangsungan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan. Dan yang dasar hukum sistem pertahanan keamanan negara. Yang pertama, dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur tentang penyelenggaraan pertahanan negara, komponen pertahanan negara, serta peran warga negara dalam bela negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tugas, fungsi, dan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Prinsip sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam penyelenggaraannya, sistem pertahanan dan keamanan negara memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, kerakyatan, artinya melibatkan seluruh rakyat sebagai bagian dari sistem pertahanan. Dan yang kedua, kesemestaan, artinya melibatkan seluruh wilayah dan sumber daya nasional. Yang ketiga, kewilayahan, artinya pertahanan disusun berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan yang keempat, keterpaduan, artinya adanya kerjasama antara TNI, Polri, pemerintahan, dan masyarakat. Dan yang kelima, keberlanjutannya, artinya bertahan negara harus dibangun secara terus-menerus dan keseimbangan. Komponen sistem pertahanan negara Indonesia. Yang komponen utama yaitu komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI bertugas sebagai alat di bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman militer
dan ancaman bersenjata dari luar negeri maupun negeri. Dan yang kedua, komponen cadangan. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk memperkuat komponen utama jika tidak ada keadaan darurat atau perang. Komponen cadangan akan dimobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika negara berada di kondisi terancam. Dan yang terakhir, komponen pendukung. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Komponen ini berperan membantu komponen utama dan cadangan dalam menghadapi berbagai ancaman, terutama ancaman non-militer. Sekian materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fajar Akbar. Berikut video dari saya. Mahkamah Konstitusi kembali sidang mungkin Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara terhadap Undang-Undang Dasar pada Rabu 12 Desember 2021 yang akhirnya melakukan DPR pemerintah. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Ombudsman DPR yang diwakili anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Undang-Undang Pertahanan Negara telah menjelaskan lingkup ancaman lebih luas dibandingkan dengan apa yang ditanyakan oleh para pemohon. Hal itu karena Undang-Undang Pertahanan Negara tidak hanya mengatur lingkup ancaman militer dan non-militer, melainkan juga ancaman yang bersifat multidimensional yang dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain penggelapan, bahaya narkotika dan lain sebagainya. Habibur Rahman juga mengatakan pengelolaan sumber daya nasional dengan hanya mengandalkan sumber daya manusia saja akan mengakibatkan kemunduran pengelolaan pertahanan nasional. Hal ini karena kemajuan teknologi menyebabkan praktik pertahanan nasional tidak cukup dipenuhi dari sumber daya manusia saja, melainkan perlu sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional. Dengan demikian permohonan para pemohon justru akan melemahkan sistem pertahanan nasional dan tidak sejalan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terkandung dalam hal ini yang membangunkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan yang sama kemudian dari diwakili oleh Bapak Menko mengatakan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan segala ancaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang ancaman. Perumusan norma ancaman dalam pasal 4 undang-undang tersebut merupakan overlay policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembuat undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohon. Bapak juga mengatakan penjelasan umum undang-undang tersebut sejalan dengan kelompok yang berpandangan patrikulistik relatif yang memandang persoalan HAM di samping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa karena berlakunya ketentuan internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh hubungannya yang bertahan dalam budaya bangsa Indonesia. Pajerawan Agung Sumarna NKTV News melaporkan. Kesimpulan dari video tersebut adalah video tersebut berisi rapat bidang tentang undang-undang pengelolaan sumber daya nasional. DPR maupun pemerintah memberikan pembelaan terhadap undang-undang tersebut untuk memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta. Saya akan membacakan materi dari saya. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam penyelenggaraannya, sistem pertahanan dan keamanan negara memiliki beberapa prinsip utama, yaitu 1. Kerakyatan, artinya melibatkan seluruh bentuk ancaman terhadap negara. Ancaman terhadap negara dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. 1. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata antara lain agresi atau serangan dari negara lain, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata, konflik bersenjata antar kelompok. Ancaman militer biasanya dihadapi oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. 2. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi dapat melemahkan negara antara lain.
ancaman ideologi seperti radikalisme dan ekstremisme, ancaman politik seperti separatisme dan intervensi asing, ancaman ekonomi seperti krisis ekonomi dan pengangguran ekstrim, ancaman sosial budaya seperti narkoba, konflik sara, dan degradasi moral, ancaman siber seperti peretasan data dan penyebaran hoax. Ancaman militer memerlukan peran aktif masyarakat dan lembaga negara selain TNI. Peran TNI dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. TNI memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi seluruh bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan. TNI melaksanakan tugas tersebut melalui operasi militer untuk perang OMP, yaitu operasi yang menghadapi musuh atau ancaman militer secara langsung. Operasi militer selain perang OMSP, yaitu operasi seperti membantu menanggulangi bencana alam, mengamankan perbatasan, memberantas terorisme, dan membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan. Peran Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Polri berperan sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas utama Polri meliputi 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari negara, wajib ikut serta dalam usaha bela negara, wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partisipasi warga negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan bela negara, serta menjaga keamanan lingkungan sekitar. Mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan negara tidak selalu dilakukan melalui kegiatan militer, tapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mengikuti kegiatan ronda malam atau diskamling, tidak terlibat dalam tawuran, narkoba, dan kejahatan, menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar suku, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan hoax, melaporkan hal-hal mencurigakan kepada aparat keamanan, mengikuti upacara bendera dan kegiatan bela negara. Sekian materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara dari Chandra 2 dan ini video dari saya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, Polri akan tindak tegas perusahaan-perusahaan melakukan perusahaan liburan, baik perusahaan yang diberikan konsesi ataupun tidak. Menurut Kapolri, dalam waktu dekat akan ada 2 korporasi pelaku pembalakan liar perkara mengenai kependidikan. Baskir Polri juga telah menetapkan 1 tersangka pelaku pembalakan liar yang memperparah bencana di Sumatera Utara. Hasil pendalaman di lapangan berkait dengan jalan sosial dan pembalakan ini kita sedang menaikkan titik satu korporasi dan kita sedang dalam proses yang lain. Kita ada 2 lagi yang harus kita naikkan dan kita tadi sudah jelas terkait perusahaan-perusahaan
itu sangat-sangat jadi dasar kita untuk mempertahankan negara. Itu yang mungkin masyarakat oke bisa membuat perlawanan ini bisa berlangsung, tidak bisa dikuasai oleh musuh dalam satu waktu. Perang berlalu ini juga kita kan sudah ada pengalaman. Kalau kita ingin mudah dari awal perlawanan sebesar, mungkin tidak akan lebih sulit untuk dikuasai. Kesimpulan dari video tersebut adalah Polri memiliki peran utama dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat SISTA, Kamrata, yaitu sistem yang melindungi warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional secara terpadu, dengan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan ini adalah materi dari saya. Dasar hukum pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pertahanan dan keamanan yang kuat, suatu negara akan mudah terancam, baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, negara membutuhkan dasar hukum yang jelas sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dasar hukum pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbagai undang-undang yang terkait. 1. Dasar hukum pertahanan dan keamanan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum utama pertahanan dan keamanan negara tercantum pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tanggung jawab aparat negara, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat kita, Sishan Kamrata. Sistem ini melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat. Dalam sistem ini, rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri menjadi kekuatan utama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur pembagian peran antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI merupakan alat negara yang bertugas di bidang pertahanan, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari ancaman militer. Sementara itu, Polri bertugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menegakkan hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggara pertahanan dan keamanan negara agar berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. 2. Dasar hukum pertahanan dan keamanan dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945, pertahanan dan keamanan negara juga diatur dalam beberapa undang-undang sebagai aturan pelaksana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur pengertian, tujuan, dan sistem pertahanan negara. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur kedudukan, peran, dan tugas Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas utama menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi seluruh bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan dari luar. Selain
Dasar hukum pertahanan dan keamanan negara merupakan pedoman penting dalam menjaga kedaulatan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui UUD NRI tahun 1945 dan berbagai undang-undang penyelenggara pertahanan dan keamanan dapat dilaksanakan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan hukum. Selain TNI dan Polri, seluruh warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta menjaga pertahanan dan keamanan demi terciptanya kehidupan bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. 5 akan mempresentasikan belajar kami yang bertema pertahanan dan keamanan negara. Perkenalkan, nama saya Aida Dr. Putra dari Aksi 1. Perkenalkan, saya Aida Mulia dari Seksi 5. Perkenalkan, nama saya Aida Dr. Putra dari Aksi 1. Berikut buku dari saya. Media sosial diduga menjadi medium baru berkelompok radikalis untuk menyebarkan paham terorisme dan radikalisme. Masyarakat kita waspada dengan gerakan kelompok radikalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda nilai ideologi pada brutal hingga menggalang dana. Meski pemerintah melakukan pencegahan dengan penangkapan sejumlah anggota jaringan teror, namun penyebaran paham terorisme dan radikalisme tetap ada. Radikalisme yang bersumber pada pemahaman pencegahan secara ekstrim menganggap pihak lain yang berseberangan sebagai musuh yang harus dilawan. Masyarakat perlu waspada menyaring setiap informasi yang didapat melalui media sosial agar tidak mudah terjebak dalam jurang penyebaran radikalisme dan terorisme. Kesimpulan dari video tersebut adalah kita harus selalu waspada terhadap radikalisme dan terorisme karena keduanya dapat merusak persatuan, menimbulkan kekerasan, dan mengancam keamanan masyarakat. Sikap kritis tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta memperkuat nilai toleransi dan cinta damai sangat penting untuk mencegah penyebaran paham tersebut. Ini materi dari saya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pertahanan negara bertujuan untuk melindungi negara dari serangan militer, agresi, pemberontakan, terorisme, dan ancaman lain yang dapat membahayakan eksistensi bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 serta pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan tersebut keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Keamanan negara. Keamanan negara adalah kondisi terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta terjadinya keselamatan warga negara dari berbagai gangguan, ancaman, dan kejahatan. Keamanan negara bertujuan menciptakan situasi yang aman, damai, tertib, dan stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Keamanan negara mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman seperti kejahatan, konflik sosial, radikalisme, terorisme, serta gangguan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, keamanan negara terutama menjadi tanggung jawab kepolisian negara Republik Indonesia yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan dan pertahanan
perbedaan pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi negara dan rakyatnya, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Pertahanan negara berfokus pada upaya menghadapi ancaman dari luar dan dalam yang bersifat militer seperti serangan bersenjata, agresi, dan perang. Pelaksanaan utama adalah Tentara Nasional Indonesia. Keamanan negara berfokus pada pemeliharaan ketertiban dan stabilitas dalam negeri seperti pencegahan kejahatan, pengamanan wilayah, dan penegakan hukum. Pelaksanaan utama adalah konflik. Keduanya saling melengkapi dan bekerja sama untuk menciptakan kondisi negara yang aman, stabil, dan berdaulat. Tujuan pertahanan dan keamanan negara. Satu, tujuan utama pertahanan dan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjamin keselamatan seluruh warga negara, menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, mendukung kelancaran pembangunan sosial. Pentingnya pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara sangat penting karena tanpa keamanan dan pertahanan yang kuat, negara akan muncul terancam oleh konflik, perpecahan, gangguan dari pihak luar maupun dalam. Kondisi aman dan stabil memungkinkan masyarakat dijamin sehingga ekonomi segera lancar serta pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Saya Arifin Ananda sudah berikut video dari saya. Menteri Pertahanan kita, Syafri Samsudin, menyebut bahwa sistem pertahanan di Indonesia sudah tertinggal selama 22 tahun. Kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Menurutnya, hingga kini reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masih belum berjalan. Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 25 November 2024 lalu. Dia pun meminta Komisi 1 DPR untuk mendukung dan mengawal proses reformasi birokrasi di ranah pertahanan. Karena itu sangat berdampak besar pada prajurit TNI. Selain peralatan militer, ada kesejahteraan TNI yang harus diperhatikan. Menurut kalian bagaimana? Kesimpulan dari video di atas adalah bahwa pendidikan yang dipicu oleh rendahnya toleransi dan prasangka buruk terhadap perbedaan jika tidak dikelola dengan dialog dan keadilan. Konflik ini dapat menghasilkan persatuan bangsa secara cepat. Berikut materi dari saya. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Landasan konstitusional dan pengertian besar. Landasan hukum utama sistem pertahanan dan keamanan negara bersumber pada aturan tertinggi negara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1-5 menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara serta peran TNI dan Polri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional. Pengertian sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara resmi oleh pemerintah. Kerakyatan pertahanan diabadikan oleh untuk kepentingan rakyat, kesemestaan seluruh sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan. 3. Kewilayahan. Pembuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Komponen
yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan militer, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Komponen cadangan sumber daya nasional disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna menentukan desa dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Warga negara yang bergabung tetap menjadi sipil kecuali saat masa pelatihan atau perang. Komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen cadangan, meliputi daya bangsa, lemas, tenaga ahli, hingga sumber daya alam atau buatan. Pertahanan negara tujuan mengantisipasi ancaman yang terus berkembang, evolusi ancaman militer, ancaman menggunakan kekuatan senjata yang membahayakan kedaulatan, agresi, penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap wilayah NKRI, pelanggaran wilayah, maksudnya kekuatan asing ke wilayah darat, laut, atau udara tanpa izin, sabotase dan spionase, perusahaan instalasi penting dan pencurian rahasia negara, pemberontakan bersenjata, gerakan dalam negeri yang ingin memisahkan diri atau mengganti ideologi negara, ancaman militer, ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi merusak tatanan bangsa, dimensi ideologi, maksudnya radikalisme atau komunisme, dimensi politik, intimidasi atau provokasi politik dari luar negeri, dimensi ekonomi, penguasaan pasar domestik oleh asing secara ilegal, dimensi sosial budaya, isu kemiskinan dan ketidakadilan yang memicu konflik horizontal masyarakat. Peran TNI dan Polri dalam studi tanpa rata berikut berdasarkan kedua memiliki fokus berbeda dan tentang ketetapan MPR dan undang-undang. Tentara Nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI berperan sebagai alat pertahanan dengan tugas: 1. Menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. 2. Melaksanakan operasi militer perang. 3. Melaksanakan operasi militer selain perang seperti membantu penanggulangan bencana alam. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri berperan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tugas: 1. Penegakan hukum nasional. 2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Menjaga keamanan dalam negeri dari kriminalitas dan terorisme. Kesadaran bela negara dan partisipasi rakyat. Definisi bela negara: sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Unsur dasar bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun mental. Implementasi bagi warga negara sipil, pendidikan kewarganegaraan mempelajari nilai kebangsaan, pengabdian sesuai profesi, dokter mengabdi di daerah terpencil, melakukan representasi secara internasional atau AHUN, dan menjaga keamanan data nasional. Sistem partisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekitar. Saya Wanita Salamana dari Absen 35 itu sulit saya.
kita untuk mencapai tujuan nasional bagaimana tercantum dalam pembukaan PDB dan bagaimana salah satu bidang yang sangat penting dalam pembangunan nasional adalah bidang pertahanan dan keamanan negara. Tanpa pertahanan dan keamanan pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan tidak terbang bergerak dengan baik. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara bangsa dari berbagai tantangan, gagasan, dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman terhadap negara tidak hanya berupa agresi militer, tetapi juga dapat berbentuk terorisme, separatisme, kekerasan negara, radikalisme, juga banyak sosial. Oleh karena itu, pembangunan pertahanan dan keamanan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan majemuk, pembangunan pertahanan dan keamanan memiliki tantangan tersendiri. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, serta letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ini harus melibatkan seluruh komponen bangsa, tujuan dan dasar hukum pembangunan pertahanan dan keamanan. A. Tujuan pembangunan pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan, menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, menjamin rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat utama pembangunan nasional. Tujuan tersebut jalan dengan tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat daerah Indonesia. Pembangunan pertahanan dan keamanan negara memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain penggunaan industri 45 alinia 4 ayat 3 serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 10 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 yang mengatur hukum pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan bukan saja tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga berwarna nasional. D. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Indonesia mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia. Ini menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari upaya pertahanan dan keamanan negara. Unsur-unsur dan utama pertama satu, Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan kekuatan utama dalam menjaga pertahanan negara dari ancaman militer. TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, petugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
keimanan rakyat keunggulan dalam upaya bela negara menjaga keamanan lingkungan serta mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Sistem ini menekankan kerjasama dan keterpastian antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat. Dengan sistem ini, pertahanan negara tidak bersifat eksklusif, melainkan melibatkan seluruh komponen serta sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing untuk pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang pertahanan. Beberapa bentuk pembangunan pertahanan negara antara lain modernisasi dan pengembangan alat utama sistem bersenjata, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI, penguatan pertahanan wilayah darat, laut, dan udara, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, kerjasama pertahanan dengan negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan, pembangunan di bidang keamanan, pembangunan di bidang keamanan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penegakan hukum yang tegas, adil dan berkeadilan, pencegahan dan penanggulangan terorisme serta penanganan kejahatan siber dan kejahatan lintas negara, pengamanan wilayah perbatasan dan objek vital nasional, pembangunan keamanan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Peran warga negara, manfaat dan kesimpulan. Peran warga negara. Warga negara memiliki peran penting dalam pembangunan pertahanan dan keamanan, antara lain mengikuti pendidikan kewarganegaraan sipil negara, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, tidak sekedar terprovokasi oleh isu yang dapat memecah persatuan bangsa. Manfaat pembangunan pertahanan dan keamanan. Manfaat yang diperoleh antara lain: 1. Terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara. 2. Terciptanya stabilitas nasional. 3. Masyarakat merasa aman dan terlindungi. 4. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. 5. Meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kesimpulan, pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara merupakan pilar utama dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan dan keamanan yang kuat akan menciptakan stabilitas nasional yang menjadi dasar bagi pembangunan di dunia lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh komponen bangsa. mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi untuk fokus memerangi terorisme dan mencegah paham radikalisme masuk Indonesia, khususnya di Kota Batam. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, maka Polri dan Densus 88
radikalisme, karena terorisme musuh kita bersama. Jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan stakeholder yang ada untuk memberikan pemahaman kekuatan dalam generasi muda sehingga tidak gampang paham radikalisme. Jadi intinya paham radikalisme ini merupakan bibit-bibit dari terorisme, sedangkan bibit-bibit intoleransi itu akan terjadi bibit-bibit radikalisme. Dari Batam Kepulauan Riau, Febri Andriana melaporkan. Tentang menggelar diskusi bersama tokoh agama dan mantan narapidana terorisme untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap paham radikalisme. Fokus utamanya adalah edukasi preventif bagi generasi muda guna mencegah masuknya bibit intoleransi dan terorisme di wilayah masyarakat. Ini per kelompok maksimal 3 pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Kenalkan, nama saya Nalita Dinamandika. Bertanya kepada Rila, bagaimana implementasi jalan cara yang relevan bagi warga sipil di era modern? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rasa. Bertanya kepada Ibu, apa yang termasuk dalam Perkenalkan, nama saya Aurelia Natasha dari Alsema. Ingin bertanya kepada Diana, bagaimana cara mengatasi ancaman pembinaan dan kehilangan pada demokrasi? Yuk, berikutnya 2. Mana 2? Perkenalkan, nama saya Teguh Romanski dari absen 28 di sini bertanya pada Alif, apa peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara? Terima kasih. Perkenalkan, saya Naila Warmanari Penulisan dari absen 32. Di sini ingin bertanya kepada Diana. Di era digital, apakah menambah jumlah personel militer lebih logis daripada memperkuat pertahanan siber jika serangan terhadap data negara lebih mematikan daripada invasi fisik? Terima kasih. Yuk, berikutnya 3. Kenapa nama saya Indonesia dari absen 3? Ini bertanya pada Tiga yang sudah disebut. Mengapa sistem pertahanan semesta tidak ada dibandingkan sistem militer di nama saya Nadia Rafika dari 21. Ini bertanya pada Diana. Apa risiko jika kesadaran pertahanan dan kenalkan, nama saya Raisa Naudi dari absen 19. Izin bertanya kepada Ali, apa dapat jika prinsip keamanan negara tidak diterapkan? Kenalkan, nama saya Chandra Malia dari absen 4. Izin bertanya kepada Dea, apa dampak jika suatu negara memiliki sistem pertahanan yang kuat? Terima kasih. Kenalkan, nama saya apa misalnya jika suatu aturan siapa saja yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ya, berikutnya, silakan. Mengapa kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan sangat diperlukan? Perkenalkan, nama saya Bertanya kepada Diana, kenapa dalam pertahanan negara? Bandel dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada Amel, bagaimana upaya TNI dalam menghadapi ancaman
Perkenalkan, nama saya Deddy Suryananda. Izin bertanya kepada Akbar, jelaskan apa saja 5 dasar sistem pertahanan negara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari Bapak Sadu. Izin bertanya kepada Aisyah, mengapa pembangunan pertahanan dan keamanan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aureliana Lania dari Absenam. Ingin bertanya kepada Aureliana, bagaimana strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran wilayah dan perbatasan? Terima kasih. Saya kepada Aurel, bagaimana hubungan internasional dan membantu suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat? Sudah semua, yuk silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra dari kelompok 1 ingin bertanya Pak Samer, bagaimana peran Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara? Yuk kelompok 2. Yuk, ramai yuk. Ingin bertanya kepada Saksa, apa saja ancaman terhadap keamanan negara di era modern? Benar. Apa faktor yang paling mudah melakukan pertahanan sehingga SMB dapat menciptakan sistem ideal pada sistem pertahanan Indonesia? Bagaimana upaya negara untuk meningkatkan keamanan dan sistem pertahanan negara? Yuk, 3. Perkenalkan, nama saya Yesko dari Altan 17. Ini bertanya kepada Akbar, apa tantangan dalam pembangunan pertahanan Indonesia? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jovita Raswari. Saya ingin bertanya pada Akbar, bagaimana Indonesia pertahanan bagian manakah yang sebaiknya diperkuat? Terima kasih. Ganda. Dari video tersebut, apa dampak tentang radikalisme dan terorisme tersebut? Nama saya Bisa dari yang bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan Saya Alvin Eko Ramadhani dari akun nomor 2 dan kepada Akbar. Apa dasar untuk keamanan negara? Perkenalkan, saya Kasas Yomansari dari absen 12. Ingin bertanya kepada Camel, kenapa tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri? Jelaskan alasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari absen 30. Izin bertanya kepada Camel, sebutkan peran Indonesia dalam bidang politik dan perdamaian dunia. Lalu mengapa Indonesia aktif dalam bidang tersebut? Terima kasih. Yuk, 5. Baik, perkenalkan, nama saya Dia dan saya bermain. Bertanya kepada Camel, mengapa Indonesia sangat membutuhkan peran pertahanan dalam Yuk, 6.
dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan peta sesi tanya jawab pada pertemuan kemarin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Ataya Protain, absen 11. Saya Muhammad Alifan dan Akbar absen 29. Saya Nila Azhara dari absen 22. Saya Ayu Hadal Terbuka dari absen 1. Saya Alvin Andrea dari absen 5. Saya Fajar Maulana dari absen 25. Perkenalkan, saya Diana Ataya Protain akan membacakan sesi tanya jawab kemarin. Yang pertama, pertanyaan dari Aurel, kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang keamanan dan pertahanan? Jawabannya adalah menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana TNI sebagai komponen utama didukung komponen pendukung dan cadangan. Yang pertanyaan kedua yaitu Zena, kelompok 3. Mengapa sistem pertahanan semesta dianggap lebih efektif dibanding sistem militer murni? Karena pendekatan ini tidak hanya mengandalkan alutsista canggih, tetapi melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya secara serta terpadu dan terarah. Selanjutnya, pertanyaan dari Lea, kelompok 3. Apa risiko jika kesadaran bela negara masyarakat rendah dapat menimbulkan dampak terhadap keutuhan dan kelangsungan bangsa? Yang pertama, yaitu lemahnya ketahanan negara. Kedua, lunturnya nasionalisme. Ketiga, tingginya kenakalan remaja. Selanjutnya, pertanyaan dari Nabila, kelompok 6. Mengapa rakyat disebut sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara? Karena peran krusial mereka dalam memperkuat dan meningkatkan komponen utama atau TNI Polri, serta komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Selanjutnya, pertanyaan dari Naila, kelompok 2. Di era digital, apakah menambah jumlah personil militer lebih logis daripada memperkuat pertahanan siber jika serangan terhadap data negara lebih mematikan daripada invasi fisik? Jawabannya adalah era digital saat ini memperkuat pertahanan cyber jauh lebih logis dan krusial daripada sekedar menambah jumlah personil militer konvensional. Infrastruktur kritis dan sistem digital memang jauh mematikan, melumpuhkan ekonomi, serta mengancam kedaulatan tanpa harus memutuskan satu peluru pun. Dan selanjutnya pertanyaan dari Arina, kelompok 4. Apa dampak jika suatu negara tidak memiliki sistem pertahanan yang kuat? Jawabannya adalah rentan terhadap ancaman invasi militer, kelangsungan kedaulatan wilayah, intervensi asing dalam kebijakan politik, hingga kerugian ekonomi yang masif akibat pencurian sumber daya alam. Selanjutnya pertanyaan dari Keisha, kelompok 4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara? Jawabannya adalah warga negara Indonesia bersama dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Polri, Kepolisian Negara Indonesia. Terima kasih. Saya Muhammad Alifan dan Akbar akan membacakan apa peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan. Kedua, pertanyaan dari Aisyah, kelompok 3. Apa dampak jika keamanan negara tidak diterapkan? Menjawab, terhambatnya pembangunan nasional, terjadi krisis kemanusiaan dan keadilan, dan hilangnya kedaulatan dan identitas negara. Pertanyaan ketiga dari Jadi, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pertahanan militer? Kalau militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi dalam melemahkan negara. Pertanyaan keempat dari Jadi, kelompok 6. Mengapa sarana dan aparat keamanan sangat diperlukan? Jawab, karena menjadi fondasi utama dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di masyarakat. Menjawab pertanyaan dari Mama kelompok 1. Bagaimana implementasi bela negara yang relawan bagi warga sipil di era modern?
efisiensi, dan penanganan konflik agraria. Pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga dari Vika. Apa akibat jika Natura tidak memiliki dasar hukum? Yang pertama adalah sebabnya kekuatan hukum, berikutnya tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian pasraan hukum, potensi gugatan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya pertanyaan dari Aina. Dari tiga tersebut apa dampak jika radikalisme dan terorisme tersebar di Indonesia? Jawaban stabilitas keamanan dan keamanan, ancaman terhadap ideologi negara, disintegrasi bangsa dan konflik sosial. Pertanyaan kedua dari Lira kelompok 6. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga terorisme dan radikalisme? Jawaban, kehancuran stabilitas keamanan dan nasionalisme, teror dan korban jiwa, perpecahan sosial dan intoleransi. Pertanyaan ketiga dari Esther, apakah sistem pertahanan di Indonesia sekarang sudah efektif? Jelaskan alasannya. Jawaban, sistem pertahanan Indonesia seperti baik dan berkembang, tetapi masih perlu peningkatan dalam pengawasan wilayah dan kesiapan menghadapi ancaman modern. Pertanyaan keempat dari Islam kedua, apa saja ancaman terhadap keamanan negara di era modern? Terorisme, serangan siber, penyebaran ilegal dan penyebaran penyebaran dan informasi, pelanggaran dasar kelima dari Indonesia. Mengapa pembangunan pertahanan dan keamanan tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi? Karena ancaman sekarang semakin modern seperti serangan siber dan penggunaan teknologi canggih. Melalui membantu negara menjaga keamanan lebih cepat, efektif dan memudahkan pengawasan wilayah serta perlindungan data negara. Saya Aprilia tidak cuma menjawab pertanyaan. Jadi, tidak mengapa Indonesia menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat kita untuk menjaga itu jawabannya karena Indonesia selalu menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang sangat luas dan bisa hadir di membayangkan potensi negara. Pertanyaan dari Nadia kelompok 6. Apa tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara dibuat? Jawabannya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, agar di Indonesia tetap melindungi keamanan seluruh bangsa dan negara untuk ancaman militer maupun militer. Pertanyaan dari Naila kelompok 3. Apa faktor yang paling berdampak pada pertahanan sebuah negara sehingga dapat menciptakan ketertinggalan pada sistem pertahanan di Indonesia? Jawabannya keterbatasan anggaran dan lambatnya modernisasi teknologi alutsista. 4. Pertanyaan dari Citra kelompok 3. Mengapa sistem pertahanan Indonesia tinggal selama 32 tahun lamanya? Jawabannya, hal ini disebabkan oleh belum jalannya transformasi birokrasi di sektor pertahanan secara menyeluruh serta tertundanya integrasi teknologi militer yang modern. Terima kasih. Saya pada penjelasan pertanyaan dari Alvito. Apa dasar hukum keamanan negara? Jawab 1 UUD 1945 pasal 30. Setiap warga wajib bela negara. TNI jaga ancaman luar Polri jaga keamanan dalam jiwa. UU Nomor 3 2002 aturan dari tentang pertahanan negara. Pertanyaan dari mengapa pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara sangat dibutuhkan di Indonesia? Jawab 1. Jaga kedaulatan dan keterlibatan NKRI dari ancaman luar dan dalam. Ciptakan rasa aman agar pembangunan di bidang lain bisa berjalan lancar. 3. Pertanyaan dari bagi Indonesia pertahanan bagian manakah yang sebaiknya diperkuat? Jawab pertahanan siber dan maritim karena ancaman siber meningkat dan Indonesia negara maritim. 4.
pertanyaan dari jelaskan apa saja 5 dasar sistem pertahanan negara. Jawab 1. Rakyat Sumatera. Seluruh rakyat ikut bela negara. 2. Wilayah Nusantara. Seluruh wilayah menjadi medan pertahanan. 3. Kekuatan utama. 4. Kekuatan pendukung Polri dan rakyat. 5. Pembinaan pertahanan bersifat instrumental, lokal dan berlangsung. 5. Pertanyaan dari bagaimana upaya negara untuk meningkatkan keamanan dan keamanan negara. Jawab 1. Modernisasi TNI Polri dengan alutsista dan pelatihan. 2. Menerapkan desain rata TNI Polri dan rakyat untuk negara. Baik, telah terjawab semua dari sesi pertanyaan kalian pada presentasi kemarin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.